Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas mengenai penyakit sistem limfatik ya. Yang kemarin kita sudah membahas mengenai limfoma atau kanker getah bening ya. Oke, sekarang penyakit lainnya itu adalah namanya dengan Castleman disease atau penyakit Castleman ya. Jadi penyakit Castleman ini dia adalah gangguan yang langka ya. Jadi gangguan ini bisa menyebabkan pertumbuhan berlebihan atau proliferasi sel-sel yang bertugas untuk melawan penyakit atau sistem limfatiknya ya. Jadi penyakit Castleman ini adalah gangguan yang menyebabkan pertumbuhan sel sistem limfatik itu secara berlebihan atau proliferasi ya. Jadi penyakit Castleman ini juga dikenal dengan sebutan hiperplasia kelenjar getah bening raksasa atau disebut juga dengan hiperplasia angiofolikuler kelenjar getah bening ya. Jadi hiperplasia ini maksudnya adalah peningkatan jumlah sel, itulah peningkatan jumlah sel yang berlebihan. Nah, jadi kalau kita bisa lihat jenis penyakit ini sangat jarang ya, dan dia akan memberikan pembengkakan ya. Jadi penyakit ini ditandai dengan adanya benjolan atau pembengkakan pada nodus limfe atau kelenjar getah bening ya. Jadi ini bisa terdapat di leher, kemudian di mana? Ketiak, di dada ya, yang terdapat kelenjar getah beningnya seperti itu. Jadi kalau kita bisa lihat ini normal nodus limfatik kita ya. Nah, kalau dikatakan dengan penyakit Castleman, dia menjadi abnormal atau terjadinya pembengkakan seperti itu ya. Nah, jadi pertama kali penyakit ini diberikan namanya oleh Dr. Benjamin Castleman ya, itu pada tahun 1950 ya. Jadi Castleman disease ini dianggap sebagai penyakit yang langka dengan sekitar 6.500 hingga 7.700 kasus per tahun ya. Ini dilaporkan oleh Castleman Disease Collaboration Network ya. Ini dilaporkan oleh Bapak Castleman tadi ya. Nah, jadi ibaratnya itu 1:6.500 orang kejadian di Amerika ya. Jadi penyakit Castleman ini mencatat bahwa usia yang terkena Castleman disease ini umumnya berusia 20 sampai dengan 30 tahun ya. Jadi kalau dia Castleman disease multisentris itu umumnya terjadi pada usia 40 sampai dengan 60 tahun ya. Jadi tipe Castleman ini ada dua, unisentrik dan multisentrik ya. Gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Jadi penyakit Castleman ini ada dua dia tipenya. Yang pertama penyakit Castleman unisentrik ya. Jadi tipe ini dia hanya mempengaruhi satu kelenjar getah bening dalam sistem limfatik tubuh kita, misalnya pada kelenjar tiroid seperti itu, timus, dia hanya satu kelenjar yang mempengaruhinya seperti itu, atau satu daerah tubuh sistem limfatik kita. Kalau dia multisentrik, dia tipe ini mempengaruhi beberapa kelenjar getah bening dan jaringan limfatik kita ya. Jadi penyakit Castleman multisentrik ini berpotensi untuk melemahkan sistem kekebalan tubuh, makanya tingkat keparahan dan tingkat kematian pun meningkat pada penyakit Castleman multisentrik seperti itu ya.
Nah, jadi gejala penyakit Kasteleman secara umum ya yang dirasakan pasiennya itu yang pertama pasien akan merasakan painful lump ya atau benjolan, terdapat benjolan di kelenjar getah bening, bisa itu di ketiak, kemudian di leher ataupun di dada, tergantung mana yang mengalami pertumbuhan sel yang berlebihan, seperti itu ya. Yang kedua, pasien akan merasakan feeling full ya atau perasaan penuh, perutnya perasaan kenyang, begah ya, seperti itu. Kemudian pasien juga akan merasakan trouble breathing ya atau kesulitan bernafas ya. Kemudian gejala lainnya adalah pasien akan merasakan weakness dan fatigue ya atau kelemahan dan kelelahan. Jadi pasien akan merasa kelemahan dan kelelahan ya. Kemudian fever ya, pasien akan mengalami demam atau peningkatan suhu tubuh. Kemudian pasien akan mengalami mual dan penurunan berat badan. Jadi itu gejala penyakit Kasteleman. Biasanya gejala yang dirasakan ini itu muncul pada tipe yang pertama ya, unicentric atau tipe lokalnya ya. Jadi biasanya kalau Kasteleman disease multisentris ya, dia akan timbul gejala-gejala yang berlebih atau yang lebih serius. Kenapa? Karena dia memiliki infeksi virus ya. Gejala-gejalanya bisa kelelahan, kemudian demam, kerentanan lebih berat terhadap infeksi. Kenapa? Karena yang dipengaruhinya atau yang dihancurkannya ini adalah sistem kekebalan tubuh kita. Jadi dia akan rentan terhadap infeksi berat lainnya ya. Kemudian mual, berat badan turun, berkeringat di malam hari, kelemahan dan anemia ya. Jadi dia mempengaruhi kadar hemoglobin, kadar oksigen di dalam hemoglobin ya. Kemudian hati atau limfa menjadi membesar. Itulah gejala yang lebih serius pada tipe multisentris ya. Nah, jadi penyebab dari penyakit Kasteleman disease ini sampai saat ini penyebabnya masih belum diketahui. Jadi kalau ditanya kenapa bisa terjadi penyakit Kasteleman disease, itu penyebabnya belum diketahui sampai sekarang ya. Tetapi ada hubungannya antara Kasteleman disease multisentris dan pasien dengan gangguan kekebalan seperti mereka yang hidup dengan virus atau mereka yang terkena virus herpes manusia atau HHV8 dan human immunology deficiency virus ya. Jadi penyakit virus herpes dan penyakit HIV ini selalu dikaitkan dengan penyakit Kasteleman disease karena virus ini mempengaruhi sistem kekebalan tubuh ya. Jadi virus ini masuk ke dalam tubuh karena fungsi dari organ sistem limfatik menjadi tidak berfungsi, makanya selalu dihubungkan atau dikaitkan dengan penyakit infeksi akibat virus ya, bisa virus herpes ataupun HIV ya. Jadi dia selalu dikaitkan. Namun kalau penelitiannya sampai sekarang itu tidak diketahui penyebabnya apa ya. Jadi penyakit ini dapat berdampak ya dari segala usia, bisa terjadi pada remaja maupun dewasa ya. Kemudian jenis kelamin dan latar belakang itu bisa terjadi atau berdampak pada siapa saja ya. Itu diduga terjadi secara
sporadis pada orang-orang yang bertentangan dengan penyakit keturunan ya, atau tidak ada kaitannya dengan penyakit keturunan kalau penyakit Castellan disease ini. Jadi dia tidak ada kaitannya. Sehingga makanya kejadian Castellan disease ini jarang terjadi ya. Jadi kalau ditemui gejala seperti tadi yang saya bilang, itu nanti akan dokter merekomendasikan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis seperti pemeriksaan tes darah dan urin ya. Jadi dilihat tes darah lengkapnya atau darah rutinnya, ini dilihat apakah dia mengalami anemia, kemudian di tes urinnya mengalami peningkatan protein atau tidak, kemudian dilakukan pemeriksaan tes imaging atau tes gambar seperti apa, MRI, kemudian CT scan gitu. Kemudian dilakukan pemeriksaan biopsi kelenjar getah benihnya, ini untuk mengetahui apakah jenis dari kelenjarnya itu apakah mengalami limfoma, kanker, atau hanya Castellan disease. Jadi dia diketahui dia apakah kanker atau tidak. Seperti itu dia. Nah, jadi faktor resiko, jadi penyakit Castellan ini bisa menyerang siapa saja ya. Namun usia rata-rata orang yang didiagnosis penyakit Castellan unicentric adalah 35 tahun ya. Kebanyakan penderita dari Castellan multicentric ini berada pada usia 50 sampai dengan 60 tahun ya, karena di usia tersebut rentan atau sistem organ tubuhnya menjadi lemah atau fungsinya tidak stabil seperti itu. Jadi bakteri ataupun virus apapun gampang masuk ya. Kembali lagi ke pola hidup kita harus sehat ya kan. Kemudian bentuk dari multicentric ini juga lebih sering terjadi pada pria dibandingkan wanita ya. Jadi ini ada kaitannya dengan penyakit virus herpes, kemudian virus kekebalan tubuh yang menyerang kekebalan tubuh. Makanya ini dikaitkan kenapa pria ya kan. Mungkin ya, saya juga tidak ada penelitian yang menyatakannya seperti pria sering jajan seperti itu tidak ada ya. Tapi di sini mereka bilang adalah faktor resikonya itu pria, karena kebanyakan ya yang terkena HIV atau AIDS itu adalah pria, wanita juga ya. Tapi herpes itu kebanyakan pria juga. Jadi salah satu faktor resiko penyakit Castellan yang telah diketahui hanyalah karena HIV atau AIDS ya. Jadi HIV atau AIDS ini berdasarkan penelitian Dr. Castellan itu merupakan salah satu faktor resiko yang bisa menyebabkan penyakit Castellan atau Castellan disease ya. Jadi pengobatannya ataupun terapi untuk mengendalikan pertumbuhan sel yang berlebih tadi ya, ini ada pengobatannya. Jadi pengobatannya itu tergantung pada kategori mana atau tipe mana dia seperti itu. Jadi kalau hanya unicentric itu bisa dengan biopsi ya, diketahui biopsi dia unicentric bisa dilakukan operasi atau pengangkatan kelenjar getah benihnya seperti itu, bagian mana yang mengalami pertumbuhan sel yang berlebihan itu bisa. Tapi kalau dengan tipe multicentric tadi, dia bisa dilakukan dengan pengobatan seperti antibodi monoklonal, dia untuk memblokir aksi dari protein yang berperan dalam pertumbuhan sel yang berlebihan ya. Jadi pertumbuhan sel yang berlebihan tadi akan terhambat, itulah gunanya diberikan antibodi monoklonal. Kemudian kemoterapi ini bisa memperlambat pertumbuhan sel yang berlebihan tadi.
Bisa juga pengobatannya selanjutnya kortikosteroid. Ini bisa mengendalikan peradangan ya, obat-obatan yang mengandung kortikosteroid ya. Jadi bisa mengendalikan peradangan atau pembengkakan atau benjolan pada kelenjar getah bening. Kemudian bisa juga diberikan obat antivirus. Jadi obat ini untuk memblokir aktivitas virus HHV dan HIV jika Anda terjangkit salah satu kedua virus tersebut ya. Jadi kalau penyakit tipe 2 itu tingkat kesembuhannya sangat sulit, makanya terjadinya tingkat kematian itu lebih tinggi pada orang yang menderita Castleman disease tipe multisentris ya, itu kesembuhannya sangat sulit ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi sebenarnya kalau penyakit Castleman disease ini dia dikaitkan dengan pertumbuhan sel yang berlebihan ya. Jadi pertumbuhan sel yang berlebihan ini atau yang mengalami proliferasi ini yang bertugas untuk melawan penyakit sistem limfatik ya, dia pertumbuhannya berlebihan sehingga terjadinya hiperplasia atau pertumbuhan sel yang berlebihan bisa menyebabkan pembengkakan ya. Oke, itu saja bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.